seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kali ini saya akan menjelaskan terkait website yang saya buat, yang terutama di halaman loginnya. Ini untuk tugas UAS pemrograman web 1. Jadi di sini saya sudah membuat website yang dimana domainnya adalah Loris Login, dimana di sini berisi navbar, ada isi websitenya. Selamat datang di Loris website, silakan login menggunakan NIM dan password serta card untuk loginnya. Di navbarnya ada menu dataku, infoku, dan keluar. Jadi yang pertama, jadi saya jelaskan dulu logika daripada login ini sendiri. Jadi di menu login ini usernya tidak akan bisa membuka menu yang ada di website ini sebelum melakukan login. Kita coba, mungkin kita akses dulu yang dataku, maka dia akan memunculkan alat silakan login terlebih dahulu. Kita klik infoku juga sama, silakan login terlebih dahulu. Nah, jika ya kita belum memasukkan user dan password atau name dan password, lalu kita klik login, maka dia akan munculkan name dan password wajib diisi. Dan apabila name dan passwordnya salah, maka misalnya ini huruf kecil, maka name atau password salah. Misalnya name-nya benar, passwordnya yang salah. Nah, kita juga bisa menggunakan menu enter. Oke. Jika dia benar, maka akan ada alertnya, selamat Nana berhasil, terima kasih Nana, desainer terlatih. Jadi di sini saya tambahkan gender dan nama di sini sesuai dengan akun yang user yang memiliki akun tersebut. Kita klik OK, maka halaman loginnya akan redup atau transparan. Kita coba mengakses dataku, maka dia akan memunculkan data daripada yang mempunyai user ini, yaitu name, nama, gender, dan prodinya. Sama juga dengan infoku, dia bisa akses. Untuk keluar, kita klik keluar, maka menu maka halaman login akan terang kembali. Selanjutnya kita jelaskan codingannya. Seperti biasa, saya menggunakan satu file HTML yang terdiri file HTML itu sendiri, terus CSS-nya dan JavaScript. Ada juga saya menggunakan Bootstrap untuk halaman navbarnya. Jadi di sini title-nya adalah Loris Login yang tadi, yang ini. Terus navbarnya ada di sini. Di navbarnya berisi ada 4 menu, yaitu welcome to Loris Web, ada juga dataku, infoku, keluar. Jadi saya menggunakan on click supaya nanti tulisan dataku ini bisa diklik dan memunculkan data daripada variabel dataku ini. Sama dengan infoku, sama dengan logout ini untuk menu dia keluar nantinya. Untuk CSS dari navbar ini sendiri saya ambil dari Bootstrap itu sendiri. Oke, selanjutnya kita ke halaman loginnya. Jadi kalau halaman loginnya belum dimasukkan user dan password, sedangkan kita sudah login, maka dia akan memunculkan error. Oke, kita ke
card loginnya dulu ya. Nah, jadi di sini card loginnya kita buat dia kelas di sini yang dimana lebarnya saya menggunakan 4, untuk teksnya saya menggunakan 3. Jadi silakan login dulu ini. Di sini dia. Kalau kita rubah akan login misalnya, maka di sini juga akan berubah menjadi silakan login. Ada yang di sini juga model placeholder, jadi nanti dia akan memunculkan masukan name seperti ini, teks masukkan name ini, sama teks placeholder masukkan password sama di sini. Untuk button loginnya kita menggunakan duitnya 100 dengan sistem on click juga. Login. Oke, untuk CSS-nya kita sudah taruh di sini. Untuk bodinya hero text, login card, button login hoppernya. Jadi ini login. Setelah dia disentuh, dia akan berubah menjadi agak hijau dari tadinya yang hijau transparan. Oke, kita lanjut ke, kalau kita klik login, maka dia akan munculkan name dan password wajib diisi. Di sini jadi ada beberapa user yang saya simpan di JavaScript ini di variable users. Jadi isinya nanti ada name, ada password, ada nama, ada gender, ada prodi. Namun di login ini kita akan mengambil hanya name dan password saja. Sedangkan untuk nama dan prodi ini, untuk nama ini nanti kita akan gunakan di alertnya. Jadi dia akan login, dia akan menampilkan nama daripada user yang login. Sedangkan gender ini menandakan dia tuan dan nyonya. Jika dia perempuan P maka nona, jika L maka dia tuan. Ini dia ada namanya juga. Nah, jika user yang ada di dalam variabel user ini sama dengan 0 atau tidak diisi sama sekali, maka dia akan mengecek name-nya, akan mengecek password-nya, maka di dalam login card container ini, yaitu di sini dia akan mengecek. Jika name-nya sama dengan kosong atau password-nya sama-sama dengan kosong, maka dia akan memunculkan alert name dan password wajib diisi. Misalnya seperti ini, kita klik enter. Oke, name dan password wajib diisi. Jika usernya jika usernya, di sini kita menggunakan find untuk mencari dia di variable user itu. Jika usernya dan usernya adalah name kan, usernya adalah name dari variable users ini, name ini dari variable user name, dan user password ini adalah passwordnya. Jika di kedua-duanya ini, jika bukan user ini, maka dia akan memunculkan name atau password salah. Nah, itu misalnya kita memasukkan name yang salah. Misalnya ini kita rubah huruf kecil nih. Di user name tadi itu kan dia huruf besar. Kita login, maka dia akan munculkan name atau salah. Atau misalnya passwordnya yang kita salahkan, maka dia akan juga memunculkan name dan password salah. Namun jika user dan passwordnya sesuai, maka dia akan memunculkan alert, selamat Anda berhasil, terima kasih Nona Lizena Tulaliana. Ini yang saya maksud tadi, dia memunculkan gendernya dan nama yang mempunyai user. Nah, kita coba lagi, coba kita keluar dulu, kita masuk ke yang lain. Dia juga akan memutuskan terima kasih Tuan Lord. Dia akan merubah yang mana tadi menjadi Tuan dan namanya juga berubah. Jika kita klik OK, maka
maka card login ini akan menjadi transparan. Nah, ini kodenya ada di sini. Ya, ini tadi alertnya ya, yang kalau login berhasil, alertnya selamat Anda berhasil login, terima kasih. Jadi kita panggil variabel sapaan dan panggil user dan namanya kita panggil. Jadi untuk gendernya kita samakan dia, kita buat variabel sapaan yang berisi gender daripada user itu. Jika dia laki-laki maka Tuan, jika dia perempuan maka Nona. Nah, ini setelah kita klik OK maka akan dia akan berubah menjadi transparan dengan opacity atau transisinya 0,15. Ini waktunya, waktu berubahnya dari terang menjadi transparan. Terus ini tingkat transparansinya kita menggunakan 0,1 sehingga dia agak gelap. Kalau kita rubah dia misalnya menjadi 0,6 atau 0,4, kita coba. Dia akan kita coba ya, oke. Nah, dia agak terang begini. Namun jika kita menggunakan 0,1 maka dia akan gelap. Oke ya. Ini menandakan bahwa kita sudah login dan bisa mengakses menu yang ada di dalam website ini. Seperti dataku, maka akan memunculkan nama, name, gender, dan prodi. Info juga sama. Nah, jadi di sini dia akan menampilkan jika kita klik tadi show dataku. Jadi jika user ini jika bukan user ini maka dia akan memunculkan silakan login terlebih dahulu. Ini bagi kalau seandainya kita belum login tadi. Nah, ini dia akan munculkan ini. Namun kalau kita sudah login maka dia akan bisa memunculkan data daripada yang mempunyai user. Jadi di sini kalau dia gagal, kalau bukan yang punya akun, dia akan memunculkan alat ini. Namun jika dia berhasil login, maka dia akan memunculkan name-nya yang kita ambil dari user tadi. Ada namanya juga, ada gendernya, ada prodinya. Jadi ada 4 data yang kita munculkan di situ. Sama juga dengan show infoku, jika bukan yang punya akun dia akan munculkan silakan login terlebih dahulu. Namun jika berhasil maka dia akan memunculkan kamu adalah salah satu masuk STMK. Ini adalah informasi yang ada di akun yang mempunyai akun tersebut. Selanjutnya tadi selain kita menggunakan klik ini juga kita menggunakan enter. Untuk login kita menggunakan enter. Oke, ini dia. Oke, ulang. Untuk login kita coba menggunakan enter. Nah, ini juga sama, dia juga bisa login. Kita tambahkan dia fungsinya di sini. Dia akan mengeget name dan passwordnya, yang dimana key downs-nya itu jika key-nya sama dengan enter, maka dia akan bisa login. Jadi kalau dia klik yang lain, maka key-nya bukan enter. Dan oh ya, ini kan kalau kita mau keluar maka halaman login ini akan terang kembali. Oke, ini dia.
Ini dia login cardnya, kita panggil login card kontainernya. Jadi modelnya flex, stylenya, opacity-nya kita kembalikan ke 1 supaya dia lebih terang. Untuk waktunya, penutup ruangnya kita menggunakan 0,7, jadi transisinya kelihatan lebih halus. Oke, mungkin sekian penjelasan saya tentang halaman login yang saya buat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalau memang ada komentar atau pertanyaan, ada yang mau ditanyakan, silakan di kolom komentar. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Dah.